خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita pagi ini menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam karena pada subuh yang berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih dapat melanjutkan sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari terus kita jadikan Al-Quran dan Sunnahnya itu sebagai betul-betul menjadi pedoman hidup kita dalam aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, surah Al-Mu'min. Surah Ar-Ra'd ini ada ayat, yaitu surat yang ke-13. Ayat yang ke-11. Jadi surah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu dasar kajian tausiah subuh kita. Ayat ini Bapak ini sering kita dengar itu di bagian pertengahan. Apa tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang sering kita dengar ketika ada kajian-kajian ikhtiar, itu usaha. Di kajian usaha ini masih berperan bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib awal kecuali kita berusaha sendiri yang merubah nasib itu. Tapi pagi ini kita akan bacakan dulu beberapa adalah ini ada bagian ayat sebelumnya, juga ada ayat sesudahnya di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Mari kita ulang kembali beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Berarti setiap waktu berapa adalah ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita itu bergiliran. Baik siang ataupun malam, jadilah dijaga. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang menjaga bergiliran itu baik datang dia dari depan atau dari belakang. Jadi di muka ada penjaga, di belakang juga ada. Berarti kita nih dijaga oleh malaikat. Itu datang bergantian.
yahfazunahu min amrillah, yang menjaga manusia itu atas perintah Allah. Betapa sayang kepada kita. Yang diperintahkan para malaikat, ini yang wajib kita iman itu, yang gaib itu disuruh oleh Allah jaga manusia itu. Jaga dari depannya, jaga dari belakangnya. Siang malam bergantian bergiliran menjaga kita. Betapa perhatian tanda Allah menyayangi kita hambanya. Nah, berarti tidak perlu asal sedih, tidak ada kawan, sampai mengadu, sampai baca itu, kita sudah ditemani oleh malaikat. Baik kamu saja dijaga oleh malaikat, kemana saja, ke kantor, ke rumah, ke pasar, dalam seluruh aktivitas, tidur, lelap pun kita dijaga oleh malaikat. Itu tidak lepas kita di pengawasan malaikat. Nah, lalu titik berapa adalah karena itu tentu juga dalam pengawasan penjagaan itu malaikat akan memperhatikan, akan terus melihat kita dan juga mencatat seluruh amal perbuatan kita, baik yang baik kita lakukan atau yang tidak baik, semuanya ada dalam catatan Allah. Inilah kajian kita. Maka kalau pahamlah yang kajian seperti ini berapa, takui awak lima saja berbuat dosa pada Allah. Akan takui awak kalau meninggalkan perintah Allah. Tiba semayang, azan orang, hayya 'alas shalah. Karena ada pemahaman, ada malaikat menjaga kita, melihat kita, muka belakang, mencatat selama kita akan malu pada malaikat kalau nanti lalai waktu sembahyang. Apalagi kita tidak menjaga salat. Inilah hakikat pertama. Allah menjaga kita melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, jaga manusia itu depan belakang bergantian siang malam, tidak boleh luput. Berarti kita semua berada dalam 24 hari sehari semalam itu kita berada dalam pengawasan malaikatnya. Nah, itu pemahaman pertama. Nah, kalau yang di tengah kita lihat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai atau sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaannya sebelum mereka berusaha mengubah nasib yang ada pada diri. Nah, ini maksudnya ada beberapa pemahaman. Jadi Allah tidak merubah nasib suatu kaum, tidak merubah nasib seseorang sampai dia sendiri yang merubahnya. Kalau kita lihat pemahaman penafsiran di antaranya berapa adalah ini apa maksudnya? Allah sebenarnya berhak menetapkan nasib apa elok sadonya, diberikan rezeki yang baik-baik, semuanya diberikan Allah. Tapi Allah rubah yang baik itu karena kita sendiri yang merubah, karena kita melanggar perintah Allah. Ladega orang sakit yang banyak diberi kemudahan, ketenangan, seluruh nikmat dari Allah itu diberikan cukup untuk manusia itu, tapi karena manusia ini sendiri yang merubahnya dengan melawan perintah Allah, Allah rubah kepada yang tidak baik. Berarti di awal juga usaha durang buka Allah, suruh sembahyang lalai nak aman, suruh berzakat harta tidak memberi zakat, jarang bersedekah, ini sedikit. Jadi yang disuruh Allah kurang maksimal, bahkan yang dilarang Allah dan dikerajaan. Inilah yang merubah nasib ini maksudnya. Ketika karena kita sendirilah yang merubah nasib itu, Allah tidak berikan kebaikan semua. Prinsip dasarnya adalah kita ini diberikan rezeki yang cukup, diberikan kenikmatan. Tadi kata Allah sendiri menjaga. Makna Rabbun itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mana Allah itu Rabbun itu, Allah itu termasuk dia yang menjaga kita, yang memberi rezeki kepada kita.
Jadi Allah yang memberi kepada kita itu, dicukupkan kita, diberikan seluruh rezeki itu karena ulah awak dibolah, maksudnya karena kita berbuat maksiat, dilawan perintah Allah, tidak mengerjakan yang disuruh Allah, sehingga nasib itu dirubah oleh Allah kepada yang tidak baik. Berikan kesusahan dan sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Wa iza aradallahu biqaumin su'an. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, fala maraddalah, maka tak ada yang dapat menolaknya. Ini berkaitan tadi. Jadi karena manusia terus melanggar perintah Allah yang ditetapkan baik awalnya oleh Allah, karena dia yang merubah sendiri dengan perilakunya melanggar perintah Allah, sehingga Allah datangkan keburukan-keburukan. Kalau Allah datangkan keburukan pada suatu kaum, fala maraddalah, kata Allah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Jadi kalau tiba keburukan, tiba musibah, tiba bencana kepada suatu kaum atau pada seorang, itu tidak bisa ditolak karena sudah ditetapkan Allah Subhanahu. Wa ma lahum min dunillah wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak adalah pelindung itu bagi dia itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pelindung lain ketika ditetapkan oleh Allah suatu musibah atau suatu keburukan pada seorang atau pada suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada yang bisa menjadi pelindungnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman yang berapa. Yang pertama tadi kita pahami dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita baik dari depan atau dari belakang, siang atau malam, kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat juga dikatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lidah manusia itu kecuali diawasi oleh malaikat raqibun atid, yang mencatat kiri kanan, yang mencatatnya terhadap semua yang terucap dari lidah. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan menyampaikan memperdalam tadi makna yang dipertegas tadi, makna usaha atau ikhtiar manusia. Nah, jadi konsep tadi apa adalah Allah sudah tetapkan suatu kebaikan pada kita. Kalau kita berbuat maksiat besar, itu bisa Allah rubah nasib itu kepada yang tidak baik. Nah, dipahami juga ini adalah ini makna juga ikhtiar. Awak ingin merubah ke arah yang baik pun kita harus ada usaha. Disuruh berusaha untuk merubah nasib kita ini. Berusaha sungguh-sungguh, mencari rezeki dengan jalan yang sungguh-sungguh, itu usaha. Mana ada sakit kita mau makan siang malam, itu ada usaha, kita disuruh berusaha. Dan dilarang kita untuk minta bantuan. Saya menyampaikan sekarang berapa, ini ada istilahnya sekarang lagi viral. Kalau ibu suka melihat dunia sosial, TikTok, nah mungkin kita tuannya sudah jarang, tapi saya sampaikan saja. Ada sekarang istilahnya berapa adalah mengemis online lewat TikTok secara langsung. Ada yang pernah apa? Nah, apa caranya? Nah, jadi langsung dia via TikTok mandi lumpur biasanya. Kau yang muda-muda nggak tahu kan? Dia secara langsung, kemudian dia mandi, siram badannya di lumpur. Nah, kadang orang tua-tuanya, ayahnya, emaknya lah kakek, mandi, siram badannya, sembari bila secara langsung, kadang diberikan hadiah-hadiah, yang itu bisa ditukar dengan uang. Ada bentuknya singa, ada bentuknya bentuk gambar-gambar picture, semua tadi bisa diganti, diuangkan dengan uang melalui TikTok. Jadi apa kesimpulannya?
dia mengemis secara online, meminta-minta. Kadang orang tua disuruh mandi lah dingin-dingin tuh, nampak sambil langsung lah dingin-dingin mandi, siram badannya, dapat nanti hadiah dari orang lain, thank you, makasih. Itu cara orang ini lah canggih. Kalau yang tahu ini minta-minta itu kan ke jalan-jalan ke pasar-pasar, assalamualaikum, sedekah itu zaman yang zaman lama-lama. Sekarang sudah canggih zaman online mengemis. Bahkan ada anak ya sengaja katanya hiburan menyuruh ayah ibunya dimasukkan ke bak lumpur, sudah mandi secara langsung. Nanti dapat doa. Pandang ibu bapak akhir gitu. Boleh tak? Ibu lah dulu. Disuruh anak punya ibu, mak secara langsung awak. Amak sedang mandi, dingin-dingin. Beko lah nampak orang lagi beko piti apa hadiah-hadiah tu siram balik pada tu. Kalau mau deko lagi dingin nampak beko kejian mak, thank you. Makasih. Inilah betapa dahsyatnya sekarang. Nah, kan itu pada saat ini saya juga sampaikan sedikit bapak penambah kajian sebelum kita beberapa hadis. Meminta-minta itu pada dasarnya tidak dibolehkan. Kalau tidak ada alasan yang benar itu haram. Nah, ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah, barang siapa meminta-minta pada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaan, sungguh ia telah meminta bara api neraka. Diminta api neraka. Serah padanya apakah ia mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya. Kemudian dari selain juga dari Ibnu Mas'ud, barang siapa meminta-minta sedang ia mempunyai kecukupan, maka ia datang nanti di hari kiamat wajahnya tercakar-cakar. Ini tuh saat kiamat orang sesuka meminta-minta, ada dia cukup punya kemampuan. Jadi profesi minta-minta dia nanti datang hari kiamat dengan wajah yang tercakar-cakar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Juga dari hadis beberapa dalam dikatakan kalau dia suka minta-minta nanti dia datang sama yang tidak punya daging di wajahnya. Nanti betapa aja. Maka ada 3 hal yang boleh kami minta. Nah, hanya 3 hal ini. Ini hadis cerita sahabat Qabisah bin Mukharikal Hilal. Dia memang tidak mampu. Bertanya kepada Rasul ini minta apa? Wahai Rasulullah, ini kemampuan sudah agak sulit. Lalu Nabi membolehkan dia meminta-minta harus terpenuhi dulu 3 syarat. Nah, berarti kalau ada 3 kondisi yang 3 ini itu dibolehkan meminta-minta, tapi tidak lama-lama udah ada pula batasnya. Nah, yang pertama boleh orang meminta-minta itu kalau ini ada orang yang memikul beban tanggungan yang amat berat di luar kemampuannya. Itu pun boleh sekedar untuk mencukupi saat itu lalu berhenti. Dia ada tanggungan baret. Dia punya tanggungan yang sangat berat, yang begitu berat mungkin, atau mungkin dia untuk menyelamatkan seorang ini dalam perbudakan atau membayar diat di pemahaman yang benar, untuk mengganti bahannya diselamatkan. Contoh dia ada, kalau di daerah Arab itu ada dia dihukum hukuman mati, tapi nanti memberi diat, boleh dia nanti dihindarkan hukuman itu, tapi dibayar sejumlah uang. Jadi kalau ada orang yang punya tanggungan nanti bisa menyelamatkan dia dengan membayar uang ini atau membayar itu, dia boleh meminta-minta. Tapi sekedar saat sampai itu saja. Ditanggung untuk membayar. Itu satu. Yang kedua, boleh meminta orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya. Itu pun boleh sampai dia dapat sekedar kebutuhan hidupnya. Jadi tertimpa musibah juga habis seluruh hartanya, boleh dia meminta-minta, tapi kalau ada kebutuhan dasarnya, tidak boleh minta-minta. Bilang habis hartanya ada kebutuhan yang mendasar, itu tidak boleh. Yang terakhir yang ketiga, orang yang tertimpa kemiskinan. Sehingga ini apa tanda kemiskinan itu? Ada 3 orang yang sehat pikirannya yang menganggap dia benar-benar miskin. Berarti ada kriteria. Tidak awal saya miskin dong. Berarti ada 3 orang yang sehat,
lah meyakini kalau nak ya aku betul-betul miskin. Sebab orang kadang-kadang miskin keceknya, padahal hartanya banyak. Miskin itu perasaannya. Tapi orang di sini adalah orang yang betul-betul miskin, disaksikan oleh 3 orang saksi yang sehat akalnya, yang meyakini betul dia miskin, barulah dia bisa boleh meminta. Selain dari yang 3 ini tidak boleh meminta. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Inilah beberapa kajian subuh kita pada pagi hari ini. Tadi membahas persoalan penjagaan malaikat, perubahan nasib suatu kaum karena ulah kita, antara kita ditakutkan dengan tidak boleh meminta-minta. Kita kata kecuali tadi ada kondisinya yang sangat-sangat penting. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan berapa? Ya. Baik, tidak ada pertanyaan waktu. Terima kasih beberapa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat dan menjadi tambahan bagi kita yang menyampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al